Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pamas. Di video kali ini Bapak akan membahas latihan soal dan penyelesaian ujian sekolah 2021. Soal nomor 11 sampai 20 yang diambil dari simulasi UNBK Matematika SMP tahun 2020. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan kalian kerjakan dulu nomor 11 sampai 20. Nah, setelah itu kalian simak video selanjutnya untuk mencocokkan jawaban kalian. Oke. Nah, silakan nomor 11, 12, 13, dan 14. Silakan kalian kerjakan. Kemudian nomor 15 dan 16. Nah, dan selanjutnya 17, 18. Dan yang terakhir 19, 20. Baik, kita selesaikan soal 11 sampai 20. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soal nomor 11. Hasil dari min 4 pangkat 3 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 1 ditambah min 4 pangkat 0 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Nah, oke. Kemudian apabila bilangan dipangkatkan dengan 0, selain bilangan 0, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, baik, kita mulai. Min 4 pangkat 3 sama dengan min 64. Kemudian ditambah min 4 pangkat 2 sama dengan 16. Min 4 pangkat 1 sama dengan min 1. Dan min 4 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga min 64 ditambah 16 dikurangi 4 ditambah 1. Kita mulai dari min 16 ditambah 16, yaitu hasilnya caranya min kurung buka 64 dikurangi 16. Kemudian min 4 ditambah 1 min 3, sehingga hasilnya min 48 dikurangi 3 sama dengan min 51. Jawaban B. Baik, soal nomor 12. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Pengambilan pertama dan kedua terambil nomor ganjil. Kemudian peluang terambil bola bernomor genap pada pengambilan ketiga bola tersebut adalah titik-titik. Ya. Oke, kita mulai di sini. Bola ada 10, kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian dari bilangan 1 sampai 10 tersebut ada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian sisanya adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kemudian di tabel pengambilan pertama, pengambilan kedua, dan pengambilan ketiga. Kemudian NA itu banyaknya kejadian pada pengambilan bola ketiga genap,
itu NA. NS adalah banyaknya semua kejadian pada pengambilan bola yang pertama dan kedua terambil nomor ganjil. Nah, oke, kita mulai pengambilan pertama. Pada saat pengambilan pertama yaitu ganjil. Bilangan ganjil ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya, bilangan ganjil yang ada yaitu ada 5 bilangan. Sehingga pada pengambilan pertama ya ada 5 kemungkinan. Ya, baik NA maupun NS. Pada pengambilan yang kedua berarti sudah diambil 1. Maka bilangan ganjil yang kedua pada pengambilan yang kedua tinggal 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 bilangan. Ya enggak? Ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian untuk pengambilan ketiga NA itu genap. Berarti kan untuk meletakkan untuk pengambilan yang ketiga itu kemungkinannya genap, berarti ada kemungkinan 2, 4, 6, 8 atau 10. Berarti kemungkinannya ada 5. Ya. Kemungkinannya ada 5. Iya. Oke. Kemudian NS-nya. NS itu semua kejadian. Dengan demikian untuk NS pengambilan yang ketiga boleh ganjil, juga boleh genap. Jadi total semuanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dari 10 sudah diambil 2, ya tinggal 8. Nah, seperti itu. Barulah kita tentukan peluang. Nah, peluang A, peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian S. NA dibagi NS sama dengan NA-nya 5 kali 4 kali 5. NS-nya 5 kali 4 kali 8. Sama dengan ya 5 dan 4 atas bawah kita coret. Sehingga hasilnya adalah 5/8. Jawaban A. Oke. Kalau masih belum jelas silahkan diulangi lagi. Karena soal ini mudah, asal kalian tahu pemahamannya. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Maaf. Dalam suatu kelas terdapat 36 orang siswa. Banyaknya siswa yang gemar olahraga 2 kali banyaknya siswa gemar kesenian. Ya, tadi diketahui yang pertama terdapat 36 siswa. Kemudian banyaknya siswa yang gemar olahraga 2 kali banyaknya siswa yang gemar kesenian. Ya. Kemudian sedangkan banyaknya siswa gemar olahraga dan kesenian 5 orang. Nah, ini NA 2X yaitu tadi yang banyaknya siswa yang gemar olahraga 2 kali yaitu 2X. Kemudian NB adalah siswa yang suka kesenian yaitu X. Nah, setelah itu NA irisan B itu adalah siswa yang suka kedua-duanya yaitu ada 5. Nah, kemudian NA union B komplement artinya siswa yang tidak suka kedua-duanya yaitu 8. Nah, kemudian kita punya rumus bahwa NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA union B komplement. Nah, ini rumus ya. Nah, sehingga 36 sama dengan 2X ditambah X dikurang 5 ditambah 8. 36 sama dengan 3X ditambah 3. 33 sama dengan 3X, maka X sama dengan 11. Dengan demikian, banyaknya siswa yang gemar kesenian
sama dengan X sama dengan 11. Banyaknya siswa gemar olahraga berarti 2X, 2 kali 11, 22. Nah, banyaknya siswa yang hanya gemar olahraga saja berarti 22 dikurangi 5 sama dengan 17 siswa. Nah, jawaban D. Nah, kalian juga bisa menggunakan diagram Venn sebagai berikut ya. Tadi senang kedua-duanya 5. Setelah itu yang kesenian diketahui adalah 11. Berarti 11 kurang 5 berarti yang hanya suka kesenian saja ada 6. Nah, kemudian yang suka olahraga itu 2 kalinya berarti 2 kalinya 11 adalah 22. Sudah ada 5 berarti tinggal 17. Jadi yang suka olahraga saja tinggal 17 orang. Nah, dan yang tidak suka kedua-duanya ada 8. Oke, paham ya? Oke, lanjut nomor berikutnya. Pada gambar berikut segitiga KLM kongruen dengan segitiga RST. Pernyataan yang sama panjang adalah, nah perlu kalian perhatikan bahwa dua bangun segitiga dikatakan kongruen apabila kedua bangun tersebut ya sisi-sisi yang bersisian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, pada segitiga KLM dikatakan kongruen dengan segitiga RST, sehingga sudut-sudut ini harus sama ya. Di sini di KLM ada 70, ada 35. Nah, kemudian di RST 70 dan 75. Berarti yang belum ada di K yaitu yang 75 ya. Kita lengkapi dulu. Kemudian yang belum ada di sudut RST, sudut S, berarti sudut S yang belum ada yaitu 35. Nah, ini sudah lengkap. Baru kita ada hubungannya antara sisi dan sudut. Di sini bahwa sudut M sama dengan sudut T, itu sama dengan 70. Maka sisi di depan sudut M sama dengan sisi di depan sudut T. Maka KL sama dengan RS. KL sama dengan RS ya. Sehingga jawaban A salah. Kemudian berikutnya yaitu sudut K sama dengan sudut R, yaitu 75 derajat. Maka sisi di depan K dan R masing-masing adalah LM sama dengan ST. Nah, sehingga jawaban B juga salah. Berikutnya, sudut L sama dengan sudut S sama dengan 35 derajat. Sehingga sudut di depan L dan S masing-masing yaitu KM sama dengan RT. Nah, ini sesuai dengan jawaban. Berarti jawaban adalah C. KM sama dengan RT. Oke, paham ya? Nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Luas seluruh permukaan bangun gabungan, tabung dan setengah bola adalah titik-titik. Nah, di sini ada gabungan setengah bola. Kemudian tabung ya, beserta tutupnya ini ya. Nah, sehingga untuk menentukan luasnya berarti luas setengah bola ditambah luas selimut tabung dan ditambah luas alas tabung yang berupa lingkaran. Nah, dengan demikian L1 itu adalah luas setengah bola, setengah 4 pi R pangkat 2 sama dengan 2 pi R kuadrat sama dengan 2 pi kali 7 pangkat 2, 98 pi. Kemudian luas yang kedua yaitu luas selimut tabung 2 pi RT, 2 pi kali 7 kali 19 sama dengan 266 pi. Dan luas yang ketiga adalah luas lingkaran pi R kuadrat, pi kali 7 pangkat 2 sama dengan 49 pi. Dengan demikian luas seluruhnya adalah L1 tambah L2 tambah L3 ya, 98 pi tambah 266 pi ditambah 49 pi.
hasilnya adalah 413 pi. 413 kali 22/7 hasilnya adalah 1298 cm kuadrat ya. Jadi jawaban adalah D. Baik, soal berikutnya. Diketahui himpunan D, himpunan bilangan genap antara 3 dan 14. Kemudian L, bilangan prima kurang dari 8. Himpunan semesta S adalah bilangan asli kurang dari 14. Pertanyaannya, komplement dari D gabungan L adalah titik-titik. Baik, kita mulai dari bilangan asli kurang dari 14. Ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13 karena bilangan asli kurang dari 14. Nah, berikutnya D adalah bilangan genap antara 3 dan 14. Berarti anggotanya adalah 4, 6, 8, 10 dan 12. Kemudian yang L, bilangan prima kurang dari 8. 2, 3, 5 dan 7. Nah, untuk menentukan komplement dari D gabungan L, maka kita tentukan dulu D gabungan L-nya. D gabung L sama dengan, berarti semua anggota yang ada di D dan L, yaitu 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Nah, sedangkan yang di luar dari D gabungan L, nah, jadi D gabungan L dulu. Nah, kita lingkari ya. Angkanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya, 9 tidak ikut, 11 juga tidak ikut. Nah, 12. Nah, itu adalah yang Bapak lingkari adalah anggota dari D gabungan L. Yang ditanyakan adalah D gabungan L komplement, berarti yang selain dari D gabungan L yang merupakan anggota S, berarti yang tidak dilingkari, yaitu 1, 9, 11, dan 13. Nah, itulah jawabannya. Jadi jawaban adalah B. Nah, berikutnya di sini ada 4 gambar bangun ruang. Ya. Nah, ada kubus yang masing-masing sisinya adalah 6 cm, kemudian balok ya, panjangnya 8, lebarnya 2 dan tingginya 5, 5 persegi beraturan yang alasnya 8, panjangnya, kemudian sisi tegaknya adalah 10 cm. Kemudian ada prisma segitiga di mana alasnya panjangnya 3 cm, tingginya 5 cm. Oke, pertanyaan kemudian catar memiliki kawat panjangnya 2,5 meter. Jadi kawat yang disediakan adalah 2,5 meter yang akan dibuat kerangka bangun seperti di atas. Nah, berarti pertanyaannya panjang kawat yang tidak terpakai adalah jadi sisanya. Oke ya. Jadi sisa kawat sama dengan 250 cm. Kita jadikan meter ya. Dikurangi. Nah, yang pertama dalam kurung ya, kubus. Nah, kubus berarti rumusnya adalah 12 kali panjangnya sisi yaitu 6. 12 kali 6 ya. 12S ditambah balok 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi 4 kali 8 tambah 2 tambah 5 ditambah luas persegi 5 persegi beraturan. Berarti 4 kali 8 alasnya ya, ditambah 4 kali 10 ditambah 4 kali 10. Oke. Kemudian yang prisma 6 kali 3 ditambah 3 kali
Hasilnya adalah 250 dikurangi 72 ditambah 60 tambah 32 tambah 40 tambah 18 tambah 15. 250 dikurangi 237. Hasilnya adalah sisanya 13 cm. Jawaban A. Baik, lanjut nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut yaitu ada dua garis yang saling tegak lurus antara garis L dan garis K. Nah, di mana garis L memotong sumbu Y di angka 2 dan memotong sumbu X garis L memotong sumbu Y di angka 1 dan memotong sumbu X di angka 2. Nah, untuk menentukan persamaan garis L dengan mudah, berarti angka yang ada di sumbu Y, angka 1, itu kita jadikan sebagai koefisien X. Dan angka yang ada di sumbu X kita jadikan koefisien Y. Nah, kemudian sama dengan angka yang setelah sama dengan itu hasil kali dari 1 kali 2. Nah, demikian. Berarti 1X ditambah 2Y sama dengan 2. 1X itu angka 1 adalah angka yang ada di sumbu Y. Plus 2Y. Karena angka 2-nya adalah plus. 2-nya adalah yang ada di sumbu X. Sama dengan 2. 2 itu hasil kali dari 1 kali 2. Nah, ini adalah cara yang paling gampang. Karena dalam pilihan ganda itu yang penting jawabannya itu tepat ya. Jawabannya yang penting tepat ya. Caranya kalau bisa secepat mungkin, seperti itu. Nah, dengan demikian garis L itu X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, kemudian garis K itu tegak lurus dengan garis L. Jadi ada hubungan antara garis K dan garis L, di mana gradiennya adalah berlawanan dan berkebalikan. Maka dengan mudah untuk menentukan garis K, tanda plusnya dijadikan min ya. Yang tadinya 1X plus 2Y, plusnya dijadikan tanda min. Kemudian angka 2 dan satunya kita pindahkan. Yang satunya yang semula di L-nya itu 1X, maka K-nya menjadi 2X. Kemudian tadinya L-nya 2Y ya, ditukar jadi 1Y. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian sama dengan min 1. Min 1 itu karena K itu melalui titik 0,1. Jadi angka yang ada di sumbu Y itu adalah angka 0,1. Artinya X-nya 0, Y-nya 1. Kalau kita substitusikan berarti 2 kali 0 min 1. Makanya dapatnya adalah min 1. Kita sudah dapatkan bahwa garis K 2X min Y sama dengan min 1. Nah, ini juga cara cepat ya. Nah, kalau sudah ketemu garis K, kita tinggal menentukan pertanyaannya apa sih? Koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Nah, pada saat memotong sumbu X berarti kan Y-nya 0. Titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Sehingga 2X min 0 sama dengan min 1. Maka X sama dengan min 1/2. Maka titik yang kita peroleh yaitu titik min 1/2,0. Jawaban C. Nah, itu tolong dipahami ya cara yang singkat ini, karena sangat bermanfaat sekali buat kalian. Kalau diselesaikan dengan cara yang sesungguhnya akan lebih panjang dan akan lebih lama. Oke, baik, nomor berikutnya.
Diagram panah di samping menunjukkan fungsi dari X ke Fx. Rumus fungsinya adalah, rumus fungsinya kita gunakan cara yang singkat ya. Nah, yang pertama untuk X dulu atau domainnya atau daerah asalnya 3, 5, 6. Dari 3 lompat ke 5, jadi jaraknya adalah 2. Nah, kemudian otomatis Fx-nya, daerah hasilnya ini, kemudian kita fokus ke domainnya dulu, daerah asal. Dari 5 ke 6 itu jaraknya 1. Kita ambil yang jaraknya X-nya itu 1, yaitu 5 dan 6. Maka daerah hasilnya 25 ke 31 jaraknya adalah 6. Nah, setelah itu daerah hasilnya itu dari 25 ke 31 itu selisihnya 6. Positif ya, positif 6. Maka kalian cari berdasarkan pilihan jawaban merupakan grafik persamaan garis atau persamaan linier. Karena di situ tidak ada pangkat 2 ya, semuanya adalah pilihan gandanya adalah persamaan linier. Maka cari jawaban yang koefisien X angka 6. Yang koefisien X-nya angka 6 itu satu-satunya yaitu D. Maka jawabannya adalah D. Fx sama dengan 6x min 5. Nah, itu cara paling singkat sekali. Nah, atau alternatif yang kedua, kalian bisa juga begini, cara coba-coba. Jawaban A, andai kan yang pertama kita cek dulu jawaban A. Fx sama dengan X plus 10. Artinya kalau X-nya 3, berarti 3 tambah 10, jawabannya 13. Oke. Kemudian 5 berarti kalau X-nya 5 ditambah 10, 15. Padahal di soal itu bukan 15, tapi kalau X-nya 5, Fx-nya itu 25. Maka A adalah bukan jawaban. Jadi A itu salah. Kemudian B, 2x plus 4. Kalau X-nya 3, 2 kali 3, 6. Ya kan? 6 tambah 4, 20. Padahal di situ 13. Berarti salah juga. Yang C, X-nya 3. 2 kali 3, 12. 12 dikurang 2, 10. Di situ jawabannya di situ 13, Fx-nya salah juga. Yang D, 6x min 5. 6 kali 3, 18 dikurang 5, 13. Kemudian betul, ke bawahnya lagi. Jadi jangan cuma 1 ya. 5 kali 6, 30. 30 dikurang 5, 25. Tepat ya. Jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Silahkan kalian mau cara pertama atau kedua ya. Yang penting kalian paham. Baik, nomor 20. Perbandingan uang dimiliki Kania, Luhu, dan Naura adalah 2:3:7. Jumlah uang Kania dan Naura 315.000. Jumlah uang mereka bertiga adalah, jadi diketahui adalah 3 perbandingan, dan jumlah 2 orang. Jumlah uang dari 2 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, jumlah uang mereka bertiga. Nah, berarti jumlah uang mereka bertiga, jumlah pembandingnya bertiga adalah 2 tambah 3 tambah 7. Kali diketahui jumlah uang Kania dan Naura yaitu 315.000, maka dikalikan 315.000. Kemudian pembandingnya dibagi dengan jumlah dari
pembandingnya si Kania dan Naura. Pembandingnya Kania 2, pembandingnya Naura 7. 2 ditambah 7. Nah, kalau kalian sudah paham seperti ini, tinggal jumlahkan dan kalikan. 12 per 9 kali 315.000, ya, sama dengan perkecil 4/3 kali 315.000, sama dengan, ya, 4 kali 105.000, ya, diperkecil, ya, sama dengan 420.000, ya. Jadi jawaban adalah D. Nah, oke, ya, itulah tadi untuk jawaban nomor 11 sampai 20. Nah, nanti kita akan bersambung pada video selanjutnya nomor 21 sampai 30, ya. Nanti akan Bapak gunakan cara yang paling singkat, yang paling mudah dan mudah dipahami untuk kalian semua, ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.